Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan presentasi tentang prosesor. Kami terdiri dari saya sendiri, Aris Febriansyah, dan teman saya, Imade Prema Bimantara, ingin mempresentasikan definisi dari prosesor dan jenis-jenis dari prosesor. Mungkin di setiap harinya kita mendengar apa sih itu prosesor dan prosesor. eh, di HP kita juga ada prosesor, di laptop kita ada prosesor, dan di PC kita juga ada prosesor. Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan prosesor? Dan prosesor itu merupakan sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas-tugas yang kita perintahkan terhadap benda elektronik kita seperti handphone atau laptop ataupun bahkan PC. Dari jenis-jenis prosesor, ada banyak jenis-jenis prosesor yang terkenal. Cuman kita akan membahas dua prosesor yang mungkin tersohor di dunia elektronika seperti ini. Di antaranya Intel dan AMD. Pada prosesor Intel, ada banyak jenis prosesor Intelnya. Cuman kita akan membahas beberapa jenis prosesor di bagian prosesor Intel ini, seperti Intel Pentium 4 prosesor, terus Intel Titanium prosesor, dan Intel Core Duo, dan Intel Core i7-nya. Dan pada prosesor AMD-nya kita akan membahas AMD K6, AMD Athlon, AMD 64 Dual Core, dan AMD Turian-nya. Kita bahas satu-satu, di mana kita bahas dari prosesor Intel Pentium 4-nya. Jadi ada satu perusahaan prosesor besar di dunia, yaitu salah satunya adalah Intel, di mana Intel mengeluarkan prosesor dengan tipe Intel Pentium 4-nya. Prosesor Pentium 4 ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesornya mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz-nya. Pertama kali Intel mengeluarkan prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423. Setelah itu Intel merubah form factor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru saat ini mampu menembus kecepatan hingga 3,4 GHz-nya. Dan berikutnya yaitu jenis prosesor Intel dari Intel Itanium-nya, di mana Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditunjukkan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar, berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intelnya. Dan pada prosesor berikutnya yaitu prosesor Intel Core Duo-nya, di mana prosesor-prosesor Intel Core Duo ini dibangun di beberapa fasilitas manufaktur bervolume tinggi dan canggih di dunia yang menggunakan prosesor berteknologi silikon 64 nanometer dari Intel. Intel Corporation meluncurkan prosesor Intel Core Duo yang ditunjukkan bagi PC dan workstation, desktop dan laptop consumer dan bisnis prosesor dengan teknologi yang didapat dengan menghasilkan kinerja lebih, konsumsi daya lebih kecil, serta keleluasaan pemakaian bagi para penggunanya. Dan untuk berikutnya yaitu Intel Core i9-nya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Imade Prema Bimantara. Untuk waktu dan tempatnya saya Baik, persilahkan. terima kasih untuk saudara saya.
Itu rekan saya itu Rian. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Prema di sini sebagai rekannya Rian. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya yaitu di mana tentang prosesor yang terbaru, yaitu ada prosesor Intel i9. Di mana prosesor ini adalah salah satu prosesor yang keluaran Intel yang terbaru. Di mana prosesor ini adalah prosesor terbaru Intel dengan spesifikasi memiliki 6 core dengan kecepatan 2.8 GHz dengan LA256KB X6 dan ada L312MB. Prosesor ini ternyata lebih hemat dibandingkan dengan Core i7 dan Core 2 pada kecepatan yang sama. Tidak itu saja, Core i9 lebih dingin hampir 8 derajat dibandingkan dengan Core 2 Quad dan Core i5 dan Core i7. Baik, selanjutnya di sini ada juga prosesor AMD. Nah, kalian masih tidak asing lagi dengan prosesor AMD di sini. Nah, prosesor AMD yang saya jelaskan yaitu ada prosesor AMD K6. Di mana prosesor AMD K6 ini merupakan prosesor generasi yang ke-6 dengan performa yang tinggi, dapat diinstalasi pada motherboard yang mendukung Intel Pentium. Nah, AMD K6 ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada AMD 3 K6, AMD K6 seri 2, dan AMD K6 seri 3. Dan dari seluruh modelnya yang membedakannya hanya kecepatan CPU, clocks, dan mikrofon prosesornya saja. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada juga prosesor AMD Athlon. Nah, mungkin kalian di sini sedikit tidak pernah mendengar ya apa itu prosesor Athlon. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan definisinya. Itu merupakan pengganti dari mikroprosesor seri AMD yang ke-6 dan sedikit demi sedikit ingin menggeser Intel sebagai pemimpin pasar industri mikroprosesor. Nah, prosesor jenis ini juga dapat dijadikan sebagai prosesor untuk sistem multiprosesor seperti halnya prosesor generasi ke-6 yaitu Intel P6 dengan menggunakan chipset AMD 750MP atau Iron Gates dan AMD 760 MPX. Prosesor AMD dapat mewujudkan komputer yang memiliki dua prosesor AMD yaitu AMD Athlon. Nah, itu. Selanjutnya juga ada AMD 64X2 Dual Core. Nah, prosesor ini dapat menyaingi akan yang dikembangkan Intel dengan prosesor Core Duo-nya, tetapi berbasis teknologi 64 bit. Kalangan penggunanya media digital yang sensitif mendekat yang digunakan di sini adalah controller memori DDR yang sepenuhnya terintegritas sehingga membantu mempercepat akses ke memori dengan menyediakan jalur dari prosesor AMD 64X2 dual core langsung ke memori utamanya. Hasilnya bisa menikmati loading aplikasi yang lebih cepat dari performa aplikasi yang lebih meningkat gitu. Nah, selanjutnya juga ada prosesor AMD Turin. Nah, di mana AMD Turin ini memiliki 64 bit dengan daya konsumsi rendah. AMD jenis ini mendapatkan nama sandi yaitu K8L. AMD Turion ya 64 dan AMD Turion 64X2 Ultra bersaing dengan keras dengan prosesor Intel begitu. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga untuk perhatiannya. Presentasi saya tutup dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung dari rekan-rekan menonton video ini.